Halo Gen Z luar sana, welcome to Puan Kritik Podcast bersama kita Puan Berkritik. Di sini aku Felicia sebagai host untuk podcast kali ini dan aku bersama teman-teman aku yang cantik-cantik dari mahasiswa hukum Universitas Sriwijaya. Dan tadi aku dengar juga ada yang rantau nih teman-teman dari luar kota. Mungkin boleh kenalan dulu dari sebelah aku dulu. Halo Gen Z, perkenalkan aku Ari Zahra dan bener banget nih kata host kita, aku itu anak rantauan dari Jakarta. Halo Gen Z, aku juga sama kayak temen aku juga anak rantauan, aku dari Malang. Halo Gen Z, aku Aisyah. Aku di sini nggak ngerantau, aku asli Palembang. Dan teman-teman, hari ini podcast kita ada hal yang menarik, yaitu kita akan membawakan topik tentang lingkungan. Dan yang pastinya kita punya topik yaitu membawakan menghadapi realitas dari pencemaran udara. Dan di sini kita nggak terlupakan juga karena kita bersama teman-teman mahasiswa hukum yang pasti kita tidak lepas dari peraturan-peraturan hukum yang akan dibawakan terkait hukum lingkungan. Nah, di sini aku mau nanya dulu nih, kalau kita tadi ngomong tentang pencemaran udara dan juga lingkungan. Kalau dari teman aku nih, Zara yang sebelah sini dulu nih yang paling dekat. Menurut kamu sendiri apa sih pencemaran udara itu? Oke, menurut aku pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi di mana kualitas udara itu menjadi buruk. Dan itu disebabkan oleh zat-zat yang sudah terkontaminasi, dan zat-zat tersebut ada yang buruk dan juga berbahaya, dan itu menyebabkan kesehatan kita menjadi buruk. Nah, benar banget teman-teman, pencemaran udara itu adalah salah satu hal yang bisa merusak lingkungan kita, dan bahkan udara itu yang kita hirup loh, dan itu bisa merusak kesehatan kita juga. Nah, seperti tadi yang disebutkan Zara, itu pencemaran udara itu terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya ya, dan itu menurunkan kualitas udara karena unsur-unsur berbahaya itu masuk ke dalam atmosfer bumi dan juga udara. Nah, kalau ngomongin pencemaran udara itu berarti beberapa faktor-faktor itu bisa menjadi pengaruh, yaitu dari faktor alam dan juga faktor manusia. Kalau ngomongin faktor alam dan manusia, aku mau nanya dikit tentang teman aku yang tadi kita ngomongin sama Zara sendiri. Kamu tadi dari Jakarta ya? Iya. Nah, kalau menurut kamu sendiri di Jakarta itu pencemaran udaranya itu seperti apa sih? Apakah banyaknya polusi, banyaknya udara yang kita hirup itu kayaknya kalau di Jakarta karena saking banyaknya kendaraan-kendaraan umum, kendaraan pribadi yang kayak katanya banyaknya macet, dan bahkan banyak banget nih banyak yang ngeluh kalau di Jakarta itu udaranya nggak sesehat kalau di daerah-daerah gitu. Iya, bener banget, di Jakarta itu polusinya tuh bener-bener udah parah banget. Dan di Jakarta ini ya, pemerintah itu juga udah menekankan bahwa gas emisi sih yang paling penting. Gas emisi dari kendaraan bermotor itu udah menyebabkan 44% polusi yang ada di Jakarta nih. Jadi betapa besarnya kan kendaraan bermotor itu menyumbangkan polusi yang ada di Jakarta. Pencemaran udara di Indonesia itu juga udah menempati posisi 8 paling mematikan di dunia loh. Jadi kayak sudah sangat berbahaya banget, dan angka kematiannya rata-rata sudah mencapai 50.000 jiwa tiap tahunnya. Dan Kepala Badan BMKG juga udah mengungkapkan bahwa bulan Juni sampai Agustus merupakan 3 bulan terpanas selama tahun 2023 loh teman-teman. Dan itu berpeluang menjadi sejarah tahun yang paling terpanas dibanding tahun 2016 tahun kemarin, karena tahun 2016 kemarin itu sudah sangat panas, tapi tahun 2023 ini karena kemarauannya sangat panjang, jadi itu sudah mengalahkan tahun 2016 kemarin. Dan juga pada tanggal 13 bulan Agustus yang lalu itu, di Jakarta itu menjadi kota nomor 1 di dunia ya, kayak kualitasnya itu udah buruk banget. Dan berdasarkan data situs pemantau kualitas udara, IQR yang di Jakarta itu sudah mencapai angka 170, dimana itu sudah merupakan buruk sekali. Sudah itu aja sih kalau di Jakarta. Nah, sebenarnya itu bukan untuk terjadinya penurunan kualitas udara itu bukan di Jakarta doang sih. Kemarin di Malang pun juga sempat terjadi penurunan kualitas udara, di mana menurut IQR itu kemarin Malang itu ada di angka 71 dan 72 untuk kualitas udaranya. Dan itu sudah masuk ke dalam kategori yang kualitas udara yang tidak sehat, di mana kualitas udara yang sehat itu kan ada di angka 0 sampai 50 ya teman-teman. Jadi walaupun Malang tuh nggak setinggi kayak Jakarta ya, tadi yang temen aku Zara bilang ada di angka 170, tapi kualitas udara di Malang itu di angka 70 itu udah di atas angka 50, di mana masuk ke dalam kategori yang tidak sehat. Tentunya bukan cuma di Jakarta dan di Malang ya. Selama 2 bulan terakhir juga
Palembang itu menunjukkan di angka 173 atau udah dikategorikan tidak sehat, dan itu lebih tinggi ya daripada di Jakarta yang hanya 170, sedangkan di Palembang itu sudah mencapai 173. Berarti kalau kita ngomongin dari penyebab polusi di udara di daerah-daerah Indonesia itu sangat-sangat tinggi ya. Dan penyebabnya itu kalau tadi kita dengar banyakkan tentang kekeringan, kepanasan, dan itu salah satu faktor alam yang tadi kita sebutkan tentang faktor dari pencemaran udara. Nah, kalau di Jakarta tadi topik yang super menarik sih teman-teman, kayak tentang sumber utama dari permasalahan itu masih simpang siur. Karena bisa dibilang kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang besar terkait pencemaran udara juga, dan bahkan pembangkit listrik tenaga uap ataupun sisa-sisa lain termasuk rumah tangga. Nah, apalagi kalau tadi aku dengar dari Aisyah sendiri yang tinggal di daerah Sumatera Selatan, dia pun ngerasain kalau AQR-nya ternyata 173 ya, yang itu tinggi banget teman-teman, padahal Sumatera Selatan itu adalah di daerah. Nah, tadi kita ngomongin musim kemarau, dan kalau di Palembang ataupun di Sumatera Selatan sendiri, bagaimana sih? Apakah musim kemarau itu sangat berdampak? Karena kan kalau musim kemarau itu akan terjadinya kekeringan, dan pasti ada hal-hal lain yang mungkin kita gak bisa ekspektasi lah faktor alam itu seperti apa. Menurut aku sih kemarau itu sangat berdampak ya terhadap pencemaran udara yang ada, karena kan nggak hujan-hujan tuh tanah, dan hutan-hutannya tuh jadi kering banget. Otomatis hutan-hutan tuh jadi terbakar karena kemarau yang panjang banget itu. Di Sumatera Selatan sendiri itu kemarin ada kebakaran yang gede banget. Itu hutan dan lahan gambut yang terbakar itu memakan hampir 4 kecamatan, dan itu padamnya susah banget karena apinya sangat besar. Jadi untuk memadamkannya itu memakan waktu 2-3 hari, dan damkar pun kesusahan buat madaminnya karena nggak hujan-hujan, dan apinya juga cepat banget merambat. Nah, kebakaran ini juga jadi salah satu nih indeks alasan kenapa AQR di Palembang itu tinggi banget. Oke, berarti musim kemarau itu salah satu faktor alam yang sangat-sangat berdampak ya. Apalagi di Sumatera Selatan itu banyaknya lahan-lahan, belum sebanyak di perkotaan seperti di Jakarta, ibu kota Jakarta. Dan itu kebanyakan di daerah-daerah Sumatera Selatan yang kabupaten-kabupaten ya, yang banyak pohon-pohon. Mudah teman-teman terjadinya kebakaran, banyak kekeringan. Mungkin faktor manusia juga termasuk ya. Apalagi kayak kalau kita nggak salah, kadang ada orang yang membuang puntung rokoknya sembarangan, dan itu ke lahannya sendiri. Dan itu memungkinkan untuk terjadinya kebakaran juga, tidak hanya karena kekeringan aja. Nah, kalau aku dengar sih di kasus tersebut ada oknum-oknum yang merugikan lahan-lahan tersebut, yang kayaknya kita sendiri nggak bisa ekspektasi ternyata ada orang-orang seperti itu. Kalau ngomongin oknum sendiri ya, menurut yang aku baca di berita nih, ada beberapa oknum perusahaan yang nakal. Mereka itu sengaja membakar lahannya untuk demi kepentingan mereka sendiri. Jadi lahan-lahan itu sengaja dibakar untuk membuka beberapa lahan untuk perusahaan mereka, dan itu udah ditindaklanjuti sih sama pihak yang berwenang. Ya, benar banget nih kata Aisyah. Oknum-oknum itu menjadi sumber utama ya, yang paling penting mengapa terjadinya kebakaran sendiri yang ada di Sumatera Selatan. Dan secara garis besar ini perusahaan-perusahaan itu menyebabkan kebakaran itu dengan sengaja untuk kepentingan mereka, untuk membuka lahan dengan cara yang mudah. Jadi KLKH sendiri sudah mengupayakan, sudah mencabut izin 5 perusahaan yang sudah ketahuan menyebabkan kebakaran itu sendiri. Nah, selain itu aku juga pernah baca ya, dan pernah lihat yang kemarin sedang viral, salah satu oknumnya itu public figure. Dia dikenal sebagai selebgram Palembang loh, dan dia tuh malah membuat statement di salah satu akun sosial medianya bahwa dia setuju akan membuka lahan dengan cara pembakaran. Dia bilang kalau misalnya dengan cara pembakaran dia tinggal nyewa damkar aja, walaupun tadi yang temen aku bilang walaupun sudah menyewa damkar tapi damkar tetap kesusahan ya. Tapi dia tuh malah bilang kalau misalnya hal tersebut lebih efisien dengan menekan waktu dan juga menekan biaya, walaupun itu sangat-sangat tidak dibenarkan ya teman-teman, karena sangat-sangat merugikan warga sekitar juga akan hal tersebut. Nah, kalau tadi kita bahas tentang pelaku-pelaku dan oknum-oknum.
itu bener-bener ngerugiin banget ya teman-teman ya. Iya, Kayaknya kita perlu ada undang-undang nih terkait hal tersebut, dan kebetulan banget kita kan emang ada mahasiswa hukum nih. Nah teman-teman mungkin mahasiswa hukum ada yang tahu nggak sih kenapa, apa sih undang-undang yang terkait hal tersebut buat pelanggar-pelanggar oknum-oknum yang merugikan pencemaran lingkungan? Ngomongin undang-undang ya kayaknya pasti ada ya, karena kan kita juga tinggal dan hidup di negara yang berhukum ini. Kalau yang aku tahu menurut pasal 69 ayat 1 huruf H dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal ini tuh mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat itu 3 tahun dan paling lama itu 10 tahun serta denda paling sedikit itu 3 miliar dan paling banyak itu 10 miliar. Dan dalam pasal 119 UU nomor 32 tahun 2009 pun pelaku pembakaran hutan dan lahan juga dikenakan pidana tambahan, yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, perbaikan akibat tindak, kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun. Nah, bukan cuma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 aja nih, tapi pemerintah juga sudah menguatkan undang-undang itu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang tersebut menguatkan undang-undang sebelumnya agar tidak ada lagi nih yang ada oknum-oknum nakal lagi untuk membakar lahan, dan sanksinya juga sudah ditetapkan lebih dari yang undang-undang sebelumnya, dengan harapan tidak ada lagi nih oknum-oknum nakal yang menyebabkan kebakaran itu sendiri. Nah berarti undang-undang yang ada di negara kita ini sudah cukup istilahnya cukup untuk pelanggar-pelanggar ini tidak melakukan hal itu lagi, dan ternyata sanksi-sanksinya cukup berat ya teman-teman ya. Iya. Untuk pelanggarnya. Jadi jangan sampai nih teman-teman di luar sana Gen Z apa lagi, jangan sampai ngelakuin hal yang sama seperti itu. Dan kita tadi ngomongin tentang faktor alam ya, bisa aja kemarau dan lain-lain. Tapi kalau tadi kita ngomong kemarau, aku mau ngomongin tentang faktor manusia yang terjadi karena pencemaran lingkungan tersebut. Kalau tadi kemarin kita ngomongin kasus ya, dan sekarang ada kasus lagi yang sempat viral juga teman-teman. Mungkin kalau ngeliat di TikTok, ngeliat di Instagram, ngeliat di YouTube atau di berita-berita di Google, tadi di salah satu teman kita ada yang ngerantau juga nih teman-teman dari Malang, dan di Bromo itu ada juga loh kasus yang terjadi di Bromo ya tepatnya ya. Itu tentang orang yang bisa dibilang melakukan pencemaran lingkungan juga dan pencemaran udara dan benar-benar ngerugiin. Mungkin bisa diceritain juga tentang kasusnya kalau kamu tahu. Nah, pasti kalian yang nonton ini juga nonton berita yang sempat viral kemarin ya, yang membuat warga tuh sempat geger akan hal ini. Jadi ada calon pengantin yang ingin melakukan foto prewedding. Dia melakukan foto prewedding itu di daerah Bromo, khususnya itu di kawasan Blok Savana Lembah Buatangan. Nah, dia tuh ingin foto preweddingnya itu terlihat indah untuk hasilnya. Dia menggunakan flare ya. Dia menggunakan flare, dimana kita ketahui kan flare ini menimbulkan percikan api ya. Nah, percikan api ini itu jatuh ke rumput-rumputnya teman-teman. Nah, rumputnya ini pada saat itu dalam kondisi yang sangat-sangat dingin karena musim kemarau juga kan. Dari hal ini percikan api ini tuh sangat-sangat jadinya menyebar luas dan akhirnya membakar wilayah di sekitaran situ yang awalnya calon pengantin tersebut pun nggak tahu ya kalau misalnya ada api di situ, dan pada akhirnya ada warga sekitar yang akhirnya video itu viral karena warga sekitar itu memvideokan, yang dia memperlihatkan, pasti kalian tahu, dia memperlihatkan kalau misalnya kobaran api itu lumayan besar. Itu sangat-sangat disayangkan banget ya teman-teman akan hal tersebut. Kira-kira itu pasti dampak banget ya di daerah Bromo lah istilahnya ya, yang ngerasain kerugian itu. Kira-kira menurut kamu sendiri, ruginya dari hal tersebut yang melakukan orang tersebut yang melakukan pencemaran, apakah kerugian dari mereka itu banyak dan dampak nggak ke daerah-daerah sekitar? Itu sangat dampak banget ya, yang aku ketahui juga karena kerugian tersebut. Kalau kalian tahu ada bunga edelweiss ya, bunga edelweiss itu kan bunga yang susah untuk tumbuh dengan waktu yang cepat kan. Di sana juga ikut terbakar loh karena hal ini. Jadi bunga edelweiss itu sempat beberapa bunga itu terbakar dan ya hangus, jadi nggak ada lagi. Jadi flora di sana pun juga tercemarkan kan karena hal itu. Dan
salah satunya juga yang berdampak itu ada polusi udaranya juga, yang termasuk jadi pencemaran udara juga, karena kebakaran ini kan jadi ada kabut asap dan debu-debu juga ya dari kebakaran ini yang membuat daerah sekitar Bromo ini ditutup dan tidak ada aktivitas pariwisatanya karena pencemaran udara yang tidak sehat loh teman-teman. Jadi sangat-sangat merugikan warga sekitar yang juga mencari nafkah dan pernafasannya juga terganggu dong karena akibat kebakaran asap ini yang sekitar 2 minggu ditutup Bromo tuh, setahu aku yang aku baca di berita-berita. Ternyata kerugian itu banyak ya, dari berbagai pihak, dari berbagai warga mungkin benar-benar ngerasain dampak dan kerugian yang sangat besar, kesehatan, lingkungan. Nah, kalau menurut kamu sendiri ada nggak sih undang-undang terkait yang pencemaran lingkungan itu dilanggar oleh mereka dan mereka apakah mendapat sanksi ataupun dari undang-undang tersebut ada nggak yang mengatur? Nah, untuk undang-undang yang mengatur pasti ya pelanggarnya ini sudah diberikan sanksi oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini menjatuhkan sanksi terhadap terhadap tersangka tersebut itu dijerat pasal 50 ayat 3 huruf D junto pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dalam pasal 50 ayat 2 huruf D junto pasal 78 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan pemerintahan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, pelanggar ini tuh udah diancam dalam hukumannya penjara paling lama 5 tahun dan paling banyak 1,5 miliar. Wah, ini kayak sangat-sangat besar banget ya. Banyak banget intinya ancamannya, jadi bisa dijadikan pembelajaran untuk kalian semua sih. Wah, kalau tadi dengar sanksinya 1,5 miliar ya dendanya ya, dan penjaranya berapa tadi? Penjara sekitar paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Apalagi kalau ternyata mereka masih bawah umur, kita belum bisa serta bertanggung jawab itu ya, makanya tentunya sampai kejadian hal itu lagi. Nah, terkait tadi kita udah ngomongin dampaknya dan juga kita udah ngomongin faktor-faktornya dari pencemaran udara tersebut. Nah, kita tuh sebagai Gen Z nih ya, sebagai perempuan-perempuan juga dan teman-teman di warga Indonesia, kira-kira menurut kalian gimana sih cara kita menghadapin dari realitas terkait pencemaran udara tersebut? Mumpung sama di dengan topik kita, menurut kalian sendiri gimana cara menghadapi topik-topik dari realitas kita tentang pencemaran udara? Menurut aku cara menghadapinya sendiri itu dengan dari kesadaran diri kita sendiri ya, karena yang paling penting itu kita harus sadar bahwa lingkungan itu sangat mendukung tumbuh kembang kita dan lingkungan itu sangat penting bagi kesehatan kita, dan jadi kita tuh harus menjaga lingkungan itu sendiri. Kalau menurut aku salah satu caranya itu kalau untuk mengurangi polusi pencemaran itu sendiri ya, salah satunya dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita tuh better pakai kendaraan umum aja, kan udah banyak banget nih, udah ada LRT di Palembang, Jakarta juga ada MRT, busway ataupun kendaraan umum lainnya, dan kita bisa menggunakan kendaraan itu dibanding kendaraan bermotor, karena yang seperti kita tahu tadi itu gas emisi sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Gas emisi itu bisa menyebabkan otak anak yang baru lahir itu lebih lambat 3,5 sampai 5 tahun loh dibanding orang-orang yang tidak terkena polusi udara. Jadi bagaimana generasi kita selanjutnya kalau misalkan dari bayi dari dalam kandungan aja udah terkena polusi gitu sih. Benar banget. Nah, bener banget nih kalau kita harus menghadapi apapun yang akan terjadi yang tidak kita bisa ekspektasikan, terutama terkait faktor alam dan juga faktor manusia, yang dimana manusia itu kita tidak tahu lah niat mereka dan mereka lebih mementingkan keegoisan mereka. Dan sekali lagi mungkin kita bakal ngebahas lagi tentang apa sih yang terakhir aja nih teman-teman ya, apa sih aspirasi dan harapan kalian untuk masa depan dalam menghadapi tantangan dalam permasalahan lingkungan, terutama di pencemaran lingkungan. Kalau menurut aku sih ya, peraturan pemerintah itu harusnya kan udah dibuat nih, jadi harusnya itu pemerintah tuh lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang peraturan tersebut, agar masyarakat tuh mengerti bahwa sudah ada loh peraturan ini dan tidak boleh loh melakukan seperti ini. Betul. Nah, jadi kayak masyarakat tuh harusnya teredukasi oleh apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu sih kalau menurut aku. Nah, kalau
menurut aku sendiri ya itu bukan dari pemerintahnya aja, tapi dari warga masyarakat juga. Dari yang tadi Zara bilang, pemerintah kan udah mencoba untuk mensosialisasikan dan mencoba untuk menegakkan peraturan yang udah dia buat. Namun itu balik lagi ke warga sekitar lagi, balik lagi ke kesadarannya akan peraturan tersebut. Jangan jadi peraturan tersebut kita sepelekan gitu sebagai warga masyarakat. Jadi kita harus lebih menekankan akan peraturan tersebut dan kita taat akan peraturan tersebut untuk kepentingan juga untuk kita bersama, kepentingan kita semuanya, kita bersama juga. Jadi jangan ada dari sisi pemerintah yang dapat sosialisasikan dan dari sisi warga masyarakat pun juga harus dilakukan dengan cara mengimplementasikan peraturan tersebut. Benar sih, aku juga sama kayak teman-teman aku. Jadi kayak masyarakat sendiri tuh pengen peraturan yang ketat, tapi kalau misalnya kita sendiri yang melanggar peraturan tersebut kan sama aja kan jadinya. Benar sih teman-teman aku. Dan bener banget teman-teman, kita harus bisa menghadapi realitas pencemaran udara juga, dan kita juga harus punya kesadaran tingkat yang tinggi. Dan aku punya kesimpulan juga terkait pembahasan kita pada hari ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah ataupun industri-industri, ataupun kita nggak bisa ngalahin alam teman-teman, tapi itu adalah tugas bersama kita dari seluruh masyarakat sebagai masyarakat Indonesia tentunya, untuk pentingnya kesadaran akan dampak dari pencemaran udara terhadap kesehatan, lingkungan, dan juga yang menjadi pendorong perubahan terhadap perilaku-perilakunya. Dan dengan adanya kebijakan yang mendukung serta partisipasi aktif dari semua pihak, kita bisa memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat lagi. Nah, teman-teman, itu adalah kunci untuk memotivasi kita untuk perubahan yang lebih positif dan kerjasama kita nih untuk mengatasi tantangan pencemaran udara secara menyeluruh. Dan itu aja sih dari podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman Gadget yang udah nonton kuat dari kritik kita pada hari ini. Dan mungkin kita ada terakhir lagi nih slogan kita. Gimana teman-teman? Bersama kita, Puan Berkritik. Dadah! Jadi lu belum makasih. Iya, lu belum berterima kasih Iya. ke kita dan And I forgot. belum ada realitas kehidupan